6. Janji yang tidak sepenuh hati diucapkan, sebaiknya langsung dibatalkan. Celia menunggu dengan cemas. Aska memang selalu terlambat datang tetapi dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kedua orang tuanya baru datang dari Paris. Dan ini adalah kali pertama mereka akan berkumpul untuk membicarakan persiapan pernikahan mewah dan besar mereka yang rencananya akan dilaksanakan 8 bulan lagi. Dia sudah berdandan secantik mungkin dan mulai gelisah karena ini sudah terlambat hampir 1 jam dari waktu yang dijanjikan, tetapi tidak ada kabar dari Aska. Celia duduk di dekat jendela, menanti dengan cemas. Lalu ketika mobil warna merah menyala itu memasuki gerbang rumah, hampir saja Celia terlonjak bahagia dari duduknya, lupa kalau dia sedang berpura-pura lumpuh. Tidak ada yang tahu selain keluarganya, pelayan kepercayaan mereka di rumah ini, dan dokter pribadi mereka bahwa Celia sebenarnya sudah sembuh jauh di waktu lalu. Dia sudah bisa berjalan normal seperti biasanya. Diagnosa dokter waktu itu ternyata salah, dan kaki Celia tidak apa-apa. Tetapi kemudian dia memohon kepada kedua orang tuanya dan dokter mereka untuk merahasiakannya dan membiarkan Aska tidak tahu. Kepada mereka diceritakannya betapa takutnya dia kehilangan Aska. Kalau sampai Aska tahu bahwa dia baik-baik saja, yang dimilikinya dari Aska hanyalah rasa tanggung jawab lelaki itu kepadanya, dan itu semua karena kakinya yang lumpuh. Kalau kakinya sudah tidak lumpuh lagi, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa mengikatkan Aska kepadanya. Lelaki itu sudah pasti akan meninggalkannya. Celia rela duduk di kursi roda terus sampai dia bisa mengikat Aska di pernikahan. Setelah mereka terikat secara resmi dan dia sah memiliki Aska, dia sudah merencanakan untuk berpura-pura sembuh secara bertahap dan kemudian kembali normal. Aska tidak akan pernah curiga. Dia sudah begitu lama berpura-pura lumpuh sehingga tampak sangat meyakinkan. Diliriknya Aska yang baru turun dari mobil dan hatinya berbunga-bunga melihat ketampanan lelaki itu. Lelaki itu akan menjadi suaminya, akan dimilikinya sebentar lagi. Dia hanya harus bersabar. Aska melangkah mendekati tangga rumah itu dengan ekspresi lelah. Hari ini banyak sekali yang harus dikerjakannya, dan yang dia inginkan hanya datang ke Garden Cafe. Menanti kedatangan Sunny, yang tak kunjung datang lagi setelah peristiwa ciuman itu. Aska tak henti-hentinya mengutuk dirinya sendiri karena tidak bisa menahan dirinya untuk mencium Sunny. Dialah yang membuat Sunny menghindarinya seperti sekarang ini. Dan sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu, dan ternyata menunggu itu tidak enak, sama sekali tidak enak. Kemudian karena sibuk dengan pekerjaan dan pikirannya tentang Sunny, Aska hampir saja melupakan janji temunya dengan kedua orang tua Celia yang baru pulang dari Paris. Dia mungkin saja benar-benar lupa dan tidak akan datang kalau dia tadi tidak melirik tanpa sengaja ke arah ponselnya yang tergeletak begitu saja di kursi penumpang di sebelahnya. Dan menyadari bahwa ponselnya itu berkedip-kedip oleh karena puluhan pesan dari Celia. Kursi roda Celia muncul di pintu dan perempuan itu menyambutnya dalam senyum bahagia dan khawatir. "Kau tidak membalas pesanku," gumam Celia cemas, memeluk Aska ketika lelaki itu mendekat dan setengah menunduk mengecup dahinya. "Aku takut kau kenapa-kenapa." "Maaf aku terlambat, urusan pekerjaan," gumam Aska datar. "Di mana orang tuamu?" Aska menyiapkan hatinya untuk malam itu, karena dia harus membicarakan persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan yang bahkan tidak setitik pun ingin dilakukannya. Ketika Sunny memasuki kafe itu kembali, pandangannya langsung memutar ke sekeliling, bahkan Albert yang biasanya menyapanya dengan ramah tidak ada. Kemana pelayan setengah baya yang sangat ramah itu? Yang lebih membuatnya kecewa, sama sekali tidak ada tanda-tanda keberadaan Aska di sana.
Sunny melangkah gontai ketika melangkah ke tempatnya yang biasanya. Seorang pelayan mendekatinya dan memberikan menunya. "Di mana Albert?" Sunny bertanya sambil lalu kepada pelayan itu. Pelayan itu melirik ke atas lantai 2, Tuan Albert sedang tidak enak badan. Beliau beristirahat di kamar atas. Tetapi beliau bilang akan turun sebentar lagi. Pelayan itu melirik jam tangannya. "Tuan." Sunny tidak bisa menahan diri untuk berkomentar mengenai cara pelayan itu memanggil Albert. Bukankah mereka sama-sama pelayan? Tetapi kenapa cara pelayan itu memanggil Albert dengan kata Tuan, dan beliau tampak begitu hormat? Pelayan itu menatap Sunny dan tersenyum. "Anda tidak tahu. Tuan Albert bukanlah pelayan di kafe ini, setidaknya bukan itu jabatannya. Dia bisa dibilang adalah penanggung jawab kafe ini. Tuan Aska memberikan kafe ini kepadanya, sebagai orang kepercayaan Tuan Aska. Tetapi beliau memilih berperan sebagai pelayan." Setelah pelayan itu pergi, Sunny masih mengerutkan keningnya. Pelayan itu bilang kalau Aska memberikan kafe ini kepada Albert. Selama ini Sunny berpikir bahwa kafe ini adalah warisan paling besar dari ayah Aska. Aska sendiri bilang bahwa dia mengelola kafe ini dan lain-lain yang Sunny kira adalah bisnis sampingan yang tidak sebesar kafe ini. Tetapi pelayan tadi mengatakan bahwa Aska memberikan kafe ini kepada Albert seolah itu sesuatu yang tidak penting. Apakah yang dimaksud dengan "dan lain-lain" oleh Aska adalah sesuatu yang lebih besar? Kali ini tidak pakai anggur? Sunny terlompat dengan kaget dari kursinya, jantungnya berdebar dan dia menoleh ke belakang, tampak Albert di sana. Lelaki itu tampak pucat dan lelah tidak seceria biasanya. "Aku belum memesan anggur." Sunny tersenyum lembut kepada lelaki setengah baya itu. Tetapi sepertinya itu menarik. Albert menganggukkan kepalanya ramah, lalu memberikan isyarat kepada pelayan di bar untuk membawakan minuman pesanan Sunny yang biasa. Anggur itu pun datang, dalam gelas bening yang berkilauan, mengeluarkan aroma harum yang manis dan menyenangkan. "Tahukah Anda kalau anggur ini seperti laki-laki?" gumam Albert setengah tersenyum. Sunny mendongakkan kepalanya dan menatap Albert bingung. "Seperti laki-laki?" "Ya, mereka berwarna merah dan pekat di luar, mengeluarkan aroma khas yang mengancam. Seakan memperingatkan siapapun yang berani mendekat. Ketika Anda meminumnya asal-asalan Anda tidak akan bisa memahami cita rasanya, yang terasa hanya alkohol dan rasa pahit. Tetapi kalau Anda bisa menyesuaikan antara aroma dan cara mencicipi yang nikmat, Anda akan bisa menemukan intisari yang berpadu, rasa yang manis dan aroma yang menggoda. Itu sama dengan laki-laki, di luar begitu mengancam, tetapi ketika Anda bisa menanganinya dengan benar, dia akan memberikan yang terbaik untuk Anda." Sunny meresapi kata-kata Albert dan menemukan kebenaran di dalamnya. Filosofi lelaki dan anggur merah. Sungguh menarik. "Kurasa aku bisa menggunakannya untuk novelku." Gumamnya ceria, membuat Albert terkekeh. "Saya akan sangat tersanjung." Lelaki itu berdiri dan berpamitan, membuat Sunny menyesal karena dia tidak punya keberanian untuk menanyakan keberadaan Aska. "Terima kasih Aska." Celia menggenggam kedua jemari Aska dengan penuh sayang. Lelaki itu duduk di depannya dan tampak kaku. Celia berusaha mencairkan suasana dengan kelembutannya. Biasanya Aska akan melembut juga kalau dia sudah bersikap rapuh. Tetapi entah kenapa malam ini benak kekasihnya ini seolah-olah tidak ada di sana, menerawang entah kemana. "Apakah kau baik-baik saja?" tanya Celia lagi mencoba memecah keheningan ketika Aska hanya diam saja. "Kau tampak tidak bahagia." Aska memandang Celia dengan tatapan tidak terbaca. "Kau bicara apa? Tentu saja aku bahagia." Bibirnya tersenyum, tetapi senyum itu jelas-jelas tidak sampai ke matanya.
Aku memang tahu betapa beruntungnya aku bisa memilikimu. Celia menundukkan kepalanya sedih. Dengan kondisiku yang sekarang, sebenarnya aku tidak pantas untukmu. Apalagi kejadian di masa lalu itu, aku sungguh malu kalau mengingatnya. Jemari lentik Celia yang indah menutup wajahnya, air matanya mengalir deras. Mungkin seharusnya aku mati saja di kecelakaan itu. STTT. Aska menyentuh jemari Celia yang sedang menutup mukanya, dan menariknya dengan lembut ke dalam genggamannya. Jangan berkata seperti itu, aku sudah berjanji akan bertanggung jawab atas dirimu bukan? Aku akan menjagamu, Celia seperti janjiku. Celia menatap Aska dengan matanya yang basah. Apakah kau mencintaiku, Aska? Sedalam aku mencintaimu. Kalimat itu tak sampai untuk keluar dari bibir Aska, dia hanya menganggukkan kepalanya dan berucap, ya Celia. Dan menyadari betapa beratnya mengatakan, aku cinta kepadamu, kepada seseorang yang tidak kau cintai. Sunny berhasil menyelesaikan bab klimaks itu dengan gemilang, tokoh utamanya akhirnya menyadari kesalahannya dan mengejar pasangannya. Mereka pada akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Dia memundurkan tubuhnya di kursi yang nyaman itu dan membaca ulang tulisannya lembar demi lembar sambil lalu. Keisha pasti akan sangat senang kalau mengetahui dia berhasil menyelesaikan bab klimaks ini. Semula sangat sulit menulis bab klimaks ini, karena setelah pertengkaran, sesuai draft akan ada permaafan, sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan Sunny terhadap Jeremy. Dan akhirnya kau muncul di sini. Suara maskulin yang dalam itu menyapanya. Suara yang membuat jantung Sunny langsung berpacu dengan kencang, dia menoleh dan sosok yang dibayangkannya berdiri di sana. Lelaki itu tampak lelah, dengan jas resmi yang sudah dilepas dan disampirkan di pundaknya. Dasi yang sudah terlepas sepenuhnya dan kancing kemeja atasnya yang dibuka. Hai, gumam Sunny, tiba-tiba merasa malu ketika ingatan akan ciuman mereka malam itu menyeruak di benaknya. Aska tampaknya memahami, lelaki itu mengangkat sebelah alisnya lembut. Dari kejauhan kau tampaknya senang. Apakah kau berhasil menyelesaikan tulisanmu? Sunny mengangguk. Bab yang paling sulit sudah kulalui, besok tinggal membereskan semuanya. Kita harus merayakannya. Aska terkekeh, penampilannya yang formal dan sedikit berbeda dengan biasanya tampak melembut ketika dia tertawa. Tunggu sebentar ya, aku mandi dulu, aku akan segera menyusulmu kembali. Ketika Aska pergi, Sunny membaca ulang kisah yang baru saja ditulisnya. Sudah jelas tokoh wanita dalam novel buatannya tergila-gila kepada sang tokoh lelaki. Dia digambarkan selalu berbunga-bunga ketika tokoh lelaki itu ada di benaknya. Sunny tiba-tiba menyadari sesuatu, selama ini dia selalu menuliskan deskripsi perasaan dalam bentuk tulisan dengan lancar. Tetapi ketika menelaah perasaannya sendiri dia benar-benar kebingungan. Apakah dia sedang merasakan berbunga-bunga ketika bersama Aska? Sunny menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin sebuah perasaan begitu kuat muncul kepada seseorang yang tidak begitu kita kenal? Aska turun lagi hampir 20 menit kemudian. Rambutnya basah dan dia mengenakan baju santai, celana jeans, dan kaos berkerah yang semakin menonjolkan bentuk tubuhnya yang bagus. Seolah sudah biasa, lelaki itu langsung mengambil tempat duduk di seberang Sunny. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk membawakannya minuman. Dalam waktu singkat, pelayan itu meletakkan secangkir kopi hitam pekat di depan mereka berdua. Di mana Albert? Aska mengernyit, biasanya dia melihat Albert di mana-mana. Lelaki itu sangat bahagia jika bisa berada di lingkungan operasional kafe dan berhubungan dengan para pelanggan. Sangat bertolak belakang dengan dirinya yang memilih menggerakkan segala sesuatunya di balik layar, melindungi dirinya dengan menampilkan kesan misterius.
Tuan Albert beristirahat di atas, Tuan. Tadi beliau sempat turun sebentar, tetapi kemudian mengeluh pusing lagi dan ingin beristirahat. Albert, pusing? Aska mengernyitkan keningnya. Meskipun sudah setengah baya, Albert selalu penuh vitalitas dan Askalah yang paling tahu betapa jarangnya Albert sakit. Mungkin kali ini Albert benar-benar sakit, Aska mendesah dalam hati, memberi isyarat kepada pelayan itu untuk menjauh. Suasana kafe cukup ramai ketika itu, padahal waktu sudah hampir beranjak tengah malam. Sekelompok pemuda tampaknya memilih menikmati malam sambil mengobrol di tempat yang paling ujung sebelah sana, dan beberapa yang lain memilih untuk mencicipi hidangan. Mau makan sesuatu? Aska melirik ke arah buku menu dan tersenyum kepada Sani. Aku sudah makan tadi sore. Sani tersenyum, tetapi secangkir kopi tidak akan kutolak, gumamnya dalam senyum. Aku lapar. Aska menekuri buku menu dan merenung, dia sudah makan di rumah Celia tadi, tapi dia hampir tidak bisa menelan makanannya, mungkin aku akan meminta sup ini. Aska memanggil pelayan lagi dan menyebutkan pesanannya. Setelah pelayan pergi, Aska memajukan tubuhnya dan menopang dagunya dengan kedua siku di meja, tatapannya tajam dan intens. Kau tidak kemari lama sekali. Apakah Aska setiap hari menunggunya? Sani melirik gelisah ke arah Aska, bingung harus bersikap bagaimana. Apakah karena kejadian waktu itu? Ciuman waktu itu, sambung Aska lagi, dengan tatapan penuh tanya. Sani membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kalimat yang keluar. Suaranya seakan tertelan di tenggorokannya. Aska mengamati Sani, lalu tertawa, untuk seseorang yang penghidupannya berasal dari rangkaian kata-kata, kau tampak sulit sekali mengeluarkan sepatah kata sekalipun. Pipi Sani memerah, dan dia memalingkan muka, tidak tahan ditatap setajam itu. Tetapi kemudian pertanyaan di hatinya mendesaknya, kenapa waktu itu kau menciumku? Aska langsung tersenyum lembut, karena aku merasakan sesuatu yang lebih kepadamu. Gumamnya, aku tidak pernah bermaksud merendahkanmu dengan menciummu, itu terjadi begitu saja. Aska mendesah, setelah itu kau bahkan tidak mau muncul di kafe, aku panik, dan berpikir kau mungkin marah kepadaku. Tatapan Aska melembut. Sani, mungkin ini memang terlalu cepat, kita baru bertemu beberapa kali, belum mengenal satu sama lain. Tetapi ada perasaan nyaman yang kurasakan ketika bersamamu. Bahkan ketika pertama kali kau menyapaku. Perasaan nyaman yang membuatku meyakini bahwa aku harus mencoba untuk lebih dekat bersamamu. Oh, Sani bergumam pelan membuat Aska tergelak. Oh, lelaki itu mengulangi gumaman Sani, aku berusaha setengah mati menjelaskan perasaanku ini kepadamu dan tanggapanmu hanya, oh. Lalu jemari lelaki itu meraih jemari Sani dari seberang meja dan menggenggamnya lembut, Sani, aku tahu ini terlalu cepat, kau masih sakit karena perbuatan Jeremy dan berusaha menyembuhkan dirimu, tapi aku hanya ingin bersamamu, ada di dekatmu. Dan berusaha lebih mengenalmu. Aku berharap kau juga bisa mengenalku lebih dekat dan mungkin kita bisa melihat bersama-sama akan dibawa kemana perasaan ini. Semua ini terlalu cepat, Sani membatin dalam hati, dia bahkan tidak tahu apapun tentang Aska dan begitu juga sebaliknya. Tetapi ajakan Aska untuk berjalan bersama dan menelaah arti dari kebersamaan mereka terasa begitu menggoda. Sani, Aska memanggil lagi, mulai tidak sabar dengan kediaman Sani, dia butuh jawaban, segera. Setelah itu dia bisa bertindak cepat, meluruskan semua rencananya. Sani menatap Aska, melihat kesungguhannya di situ, Aska memang luar biasa tampan, tetapi lelaki itu tampaknya tidak pernah sadar menebarkan pesonanya ke orang-orang, tidak seperti Jeremy. Dan Aska juga baik, lembut, serta menghormatinya,
mungkin Sunny bisa mencobanya. Dengan lebih sering bersama Aska, mencoba mengenalnya lebih dekat dan kemudian memutuskan apakah akan membuka hatinya ke dalam hubungan yang lebih serius dengan Aska atau tidak. Sunny menganggukkan kepalanya, aku bersedia mencobanya, Aska. Tetapi hanya itu, kita bersama-sama berusaha untuk lebih saling mengenal. Dan mengenai hasil akhirnya mungkin bisa kita lihat nanti. Sinar kemenangan muncul di mata Aska, tetapi lelaki itu dengan cepat menutupinya, membuat wajahnya tampak lembut. Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan ini Sunny. Pagi harinya, Aska yang sedang duduk di ruangannya di kantor pusat kedatangan tamu. Tamu yang sudah sangat ditunggunya. Seorang lelaki yang sangat tampan, dan juga sahabatnya. Jadi kau meminta bantuanku? Erik menatap Aska sambil tersenyum manis. Kaulah satu-satunya orang yang kupercaya bisa melakukannya. Erik tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin di dunia ini, hanya kaulah satu-satunya orang yang meminta sahabatnya untuk merayu tunangannya. Tatapannya berubah serius. Apakah kau yakin ini akan berhasil? Celia kelihatannya sangat mencintaimu dan dia sudah akan menikah denganmu. Mungkin saja dia sangat setia kepadamu dan susah dirayu. Mata Aska bersinar dingin dan kejam, dia sudah pernah mengkhianatiku sekali karena aku kurang memberinya perhatian. Aku yakin dia akan melakukannya lagi kalau ada kesempatan. Hai, Aska sudah menunggu di depan lobi apartemen Sunny. Mereka berjanji untuk menghabiskan hari Sabtu ini bersama-sama. Memberi kesempatan kepada diri mereka untuk saling mengenal lebih dekat. Hai juga, Sunny berdiri gugup di depan Aska, menyadari penampilannya yang sederhana jika dibandingkan dengan penampilan Aska yang begitu gaya. Oh, lelaki itu tidak berpakaian macam-macam, dia hanya memakai celana jeans warna hitam pekat dan t-shirt polo bergaris, tetapi entah kenapa keseluruhan penampilannya begitu luar biasa. Bahkan beberapa orang yang berlalu lalang di lobi apartemen pasti menoleh 2 kali untuk meliriknya. Tetapi bukan hanya penampilan fisik sebenarnya yang membuat Sunny tertarik kepada Aska. Aura lelaki itu yang misterius di balik sikap lembutnya, membuat Sunny ingin mendekat dan ingin tahu. Apakah dia akan seperti ngengat yang menjadi korban karena tidak bisa menahan ketertarikannya terhadap api yang menyala? Sunny mendesah dalam hati. Setidaknya dia sudah mempersiapkan diri, memasang pagar di hatinya agar dia tidak terjun bebas, jatuh ke dalam pesona Aska dan kemudian terluka parah. Kita akan kemana? Sunny melangkah bersama Aska keluar. Mobil Aska sudah disiapkan, diparkir di depan apartemennya. Aska mengangkat bahunya, terserah, kemana saja. Mungkin nonton, jalan-jalan, bersantai, apapun itu asal bersamamu. Aska mengucapkan kata-katanya dengan santai, tidak menyadari bahwa dia membuat pipi Sunny memerah. Mereka melakukan apapun yang dilakukan orang-orang untuk bersantai di akhir pekan, nonton, makan, jalan-jalan. Setiap detiknya terasa menyenangkan, mereka mengobrol tanpa henti, sangat cocok dalam pembicaraan apapun dan menyadari bahwa mereka punya banyak sekali kesamaan minat. Bersama Aska seharian pun terasa begitu sekejap saking menyenangkannya. Tanpa sadar hari sudah beranjak malam. Ketika mereka mengendarai mobil hendak pulang, Sunny menyandarkan tubuhnya dengan santai di kursi penumpang, menatap Aska dalam senyuman. Terima kasih atas hari yang sangat menyenangkan ini. Aska menoleh sedikit dan tersenyum simpul. Sama-sama Sunny, aku juga bahagia bisa menghabiskan waktu denganmu, itu sangat menyenangkan. Lelaki itu meremas jemari Sunny dengan sebelah tangannya, lembut. Minggu depan kita lakukan lagi ya? Iya. Dada Sunny membuncah dipenuhi oleh perasaan berbunga-bunga yang pekat. Oh ya, gawat. Seharian ini dia sudah berusaha memasang pagar di hatinya.
tetapi Aska sudah menerobos pagar itu, membuatnya tidak bisa menahan lelaki itu. Sunny sepertinya sudah jatuh cinta kepada Aska. Celia sedang duduk di dalam mobil, dalam perjalanan menuju butik langganan keluarga, dan merenung. Ini semakin lama semakin menakutkan, hari pernikahannya dengan Aska sudah menjelang. Keluarganya sudah mempersiapkan semuanya, terutama menyangkut gaun pengantinnya. Karena selain hal itu, untuk masalah persiapan pesta seperti dekorasi, gedung, catering, dan lain-lain mereka tidak akan perlu mencemaskannya. Aska memiliki jaringan perusahaan di bidang resor, perhotelan, dan restoran. Lelaki itu tinggal menjentikkan jarinya dan sebuah pesta yang megah pasti akan disiapkan dengan mudah. Tetapi perasaan Celia terasa semakin tidak nyaman. Hari demi hari hubungan mereka merenggang, dan semakin dekat ke hari pernikahan mereka, Aska semakin jarang muncul. Lelaki itu kadang hanya membalas pesan singkatnya sekenanya, tidak pernah mengangkat telepon ketika dia mencoba meneleponnya. Dan lelaki itu tidak pernah datang ke rumahnya lagi. Sudah sebulan berlalu, bahkan kedua orang tuanya mulai menanyakan kenapa Aska tidak pernah muncul dan dengan senyum palsunya Celia menjelaskan bahwa semua baik-baik saja. Hanya saja Aska memang sedang sangat sibuk. Tetapi Aska tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dulu meskipun sibuk, lelaki itu selalu menyempatkan menemuinya meskipun sebentar di akhir pekan. Celia tahu bahwa Aska mungkin tidak mencintainya lagi. Sejak dia mengaku pengkhianatannya yang dilakukannya dengan Edo karena begitu haus perhatian dari Aska, yang membuatnya terjerumus terlalu jauh. Lalu hamil, cinta itu sudah musnah di mata Aska. Tatapan Aska kepadanya sudah berbeda, datar dan tanpa perasaan meskipun laki-laki itu selalu bersikap lembut kepadanya. Tetapi Celia bisa dibilang sangat mensyukuri kecelakaan itu, kecelakaan yang membuatnya didiagnosa tidak akan bisa berjalan lagi. Yang membuat Aska sangat menyesal dan pada akhirnya memutuskan untuk bertanggung jawab kepada Celia. Ya, Celia tahu dia memanfaatkan rasa bersalah Aska, tetapi dia mencintai Aska dan tidak bisa membayangkan kalau harus ditinggalkan oleh lelaki itu. Pengkhianatan yang dilakukannya dengan Edo semata-mata karena pelarian. Dia membutuhkan kekasih yang hangat dan penuh kasih sayang, yang selalu ada di dekatnya. Tetapi Aska tidak bisa melakukannya, lelaki itu waktu itu sedang sibuk membangun bisnisnya, sehingga hanya punya waktu sedikit bersamanya. Dan dalam kondisi emosi yang labil, Edo datang dan semua hal buruk itu pun terjadi. Semua yang Celia lakukan adalah untuk mengikat Aska supaya bersamanya. Dia bahkan rela bertingkah seperti orang invalid, hanya agar Aska bertahan bersamanya. Kelumpuhan ini adalah satu-satunya pengikatnya dengan Aska. Dan Celia rela kesulitan seperti ini, hanya bisa berjalan ketika dia berada di dalam rumah dan hanya di depan orang-orang yang dipercayanya, semua demi memiliki Aska. Dia meremas kedua jemarinya kuat-kuat, sebentar lagi, desahnya dalam hati. Dia hanya perlu bersabar sebentar lagi dan Aska akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dia akan menjadi istri Aska dan lelaki itu tidak akan punya alasan untuk tidak memperhatikannya. Butik itu cukup ramai, milik seorang desainer baju pernikahan yang sangat terkenal. Pegawai Celia mendorong kursi rodanya memasuki butik itu. Celia sudah membuat janji dengan Yoshua, sang perancang sekaligus pemilik butik itu. "Hai cantik!" Yoshua langsung menyapanya ketika pegawainya mendorong kursi rodanya memasuki ruangan Yoshua. Celia memberikan isyarat kepada pegawainya untuk menunggunya di luar. "Hai Yoshua, kau sudah menerima pesanku untuk deskripsi gaun pengantinku?" "Sudah sayang." Yoshua mengedipkan sebelah matanya. "Sungguh deskripsi yang sangat spesifik, kau ingin gaunmu bertaburan dengan kristal yang mahal dan berkilauan ya?"
Untung saja tunanganmu kaya. Jadi kau bisa meminta gaun apapun yang kau inginkan. Aku akan mengukur dulu badanmu ya. Baru aku terapkan ke beberapa desain dan nanti kau tinggal memilih yang mana. Yoshua melirik ke arah pintu. Ngomong-ngomong, tunanganmu yang tampan itu tidak mengantarmu? Dia sibuk, gumam Celia sambil lalu. Aku ingin gaun ini yang terbaik. Yoshua, harus yang paling indah dan paling cantik. Ini akan menjadi pernikahan yang pertama dan satu-satunya untukku. Tentu saja sayang. Yoshua terkekeh, lalu menyuruh pegawainya untuk mengukur badan Celia. Tentu saja mereka kesulitan karena Celia berada di kursi roda dan tidak bisa berdiri. Celia sendiri merasa gemas karena sebenarnya dia bisa berdiri. Tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena semua sandiwaranya bisa ketahuan. Mungkin kita harus mengukur tubuhmu kalau Aska sudah bisa datang bersamamu, sayang. Yoshua menatap Celia dengan menyesal, dia juga laki-laki tapi tubuhnya ramping dan gemulai. Jadi dia tidak bisa membantu Celia supaya punya tumpuan untuk berdiri. Sementara itu kebanyakan pegawainya adalah perempuan, jadi Aska bisa membantumu untuk berdiri. Mungkin aku bisa membantu. Sebuah suara yang maskulin dan begitu dalam muncul dari pintu, membuat Celia dan Yoshua menoleh bersamaan. Di pintu itu berdiri seorang lelaki yang amat sangat tampan. Darah asing sudah jelas mendominasi penampilannya. Lelaki itu tinggi, sempurna dengan rambut coklat muda keemasan, dan setelan 3 potong yang dijahit sempurna, menempel ketat dan seksi ke tubuhnya. Yoshua lah yang kemudian memecah suasana. Dia berteriak kegirangan dan hampir melompat mendekati lelaki itu. Oh ya ampun. Eric, kau sudah pulang dari Paris? Bersambung ke part 7.